kata orang ya suka ada yang bicara memanggil seperti kata suara saya gitu, tapi saya Nggak enggak manggil. memanggil kan sama orang, tapi orang bilang ya kamu manggil dan bapak Bapak gitu manggil yang ya. manggil katanya gitu. Tapi tiba-tiba ada angin yang besar banget, besar sama Iya. ada pohon-pohon besar itu sampai sampai ke bawah itu, ke bawah sampai rebah. Iya ya, sampai Sudah tumbang sampai itu. sampai tumbang, tapi ternyata tidak tumbang. Terus sesudah lewat anginnya sekilat, itu pohon itu biasa lagi bangkit lagi, Berdiri lagi itu berdiri lagi. pohonnya. Tapi saya lihat ya nggak ada, memang nggak ada makhluk, tapi angin itu. Saya bilang enggak, saya nggak ke saya nggak ke kandang, saya bilang. Tapi katanya itu siapa yang naruh rumput sih? Di situ Nah, di iya, kandang itu. kata orang tua saya. Tapi saya bilang saya belum ke sana, saya belum ke kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu rumah, di mana sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa rumah ini merupakan salah satu rumah terpencil yang berada di atas pegunungan. Dan kali ini saya penasaran, ingin berkunjung bersilaturahmi, ingin merasakan bagaimana rasanya bermalam di sini ataupun merasakan suasana malam hari di rumah terpencil ini, teman-teman. Konon katanya di sini tuh banyak banget hal-hal mistis, hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini yang dialami oleh pemilik rumah ini, baik oleh si ibu ataupun si bapak. Dan kali ini kita akan berkunjung, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemilik rumah ini. Kita akan menemui Bapak Suma. Jadi beliau ini akan menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau selama tinggal di rumah ini, teman-teman. Yang penasaran, tontonin terus videonya sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersilaturahmi ke rumah dari ibuku di sini. Dan ini teman-teman, hutan ini itu terkenal sangat angker banget ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah mistis yang ibu ku alami di sini ataupun ibu Omi ya di sini alami selama tinggal di rumah ini. Dan saya sangat penasaran, ingin merasakan seperti apa sih hidup di rumah terpencil, hidup di kampung yang di rumah yang tidak ada tetangga sama sekali, berada di atas gunung dan juga dipenuhi dengan kisah-kisah mistis. Wow, itu pasti sangat luar biasa, teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah diizinkan sama beliau untuk bersilaturahmi, untuk ngobrol-ngobrol kembali. Namun mungkin di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Bapak Suma ya, atau suaminya dari Ibu Omi. Nah, ini patung yang kemarin, teman-teman. Ngeri banget ya. Ini toiletnya yang ada di luar. Jadi kalau malam hari Bu Omi itu suka keluar ke sini, atau kalau misalnya mau ke toilet, teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah pisau. Nah, uniknya di sini, teman-teman, banyak sekali tanaman-tanaman bunga ataupun bonsai seperti ini ya, yang sudah gede banget. Kayak gini. Ini yang biasa ditanam sama
bapakkunya ya teman-teman. Oke lah, nanti kita akan bersilaturahmi ke Pak Suma ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau, pengalaman-pengalaman beliau selama tinggal di rumah ini seperti apa. Karena selain Ibu Omi, Pak Suma juga punya banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis selama tinggal di sini teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke rumahnya. Dan beginilah kondisi rumah sekitar dari dari Bapak Suma. Jadi baru kali ini saya upload video malam hari ya teman-teman. Setelah sekian purnama dan setelah sekian lama di sana, bisa teman-teman lihat itu bulannya keren banget. Cuma tinggal sebelah ya. Wow. Teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita keliling-keliling di sini terlebih dahulu ya, melihat kondisi malam di rumah ini. Ini pastinya keren banget sih. Di sini ada burung jalak yang kemarin, wow, dan disertai suara-suara dari jangkrik ya, menambah suasana creepy. Ini landaknya teman-teman tuh. Buluna nyaronya wah juga nanya saruket pisan tuh. Nah, jadi ini benar-benar nggak ada tetangga sama sekali teman-teman. Bisa dilihat tuh ke sebelah sana, itu merupakan area hutan belantara. Dulunya ibuku dan juga bapak di sini itu menempati rumah ini jauh sebelum ada jalan di atas sana ya. Jadi beliaulah atau pakulah yang bikin jalan di sini. Karena sebelumnya ini merupakan area hutan yang cukup boleh dibilang sangat angker begitu teman-teman. Keren banget sih. Dan dingin banget di sini teman-teman. Wah. Oke lah, kita langsung menuju ke rumah dari Pak Suma. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Suma ya Pak ya. Nah alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini, di kesempatan kali ini saya sudah kembali lagi bersilaturahmi ke sini setelah di video sebelumnya bersilaturahmi ke sini tuh ngobrol sama ibu ya Pak ya. Nah gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik, selalu sehat ya Pak ya. Amin. Nah, terima kasih saya udah diizinin nih silaturahmi ke sini bahkan dari tadi sore ya Pak. Ya. Nah Pak, gini Pak, jadi kebetulan saya tuh pengen nanya ke Bapak itu lebih detail ya Pak ya. Maksudnya kan setahu saya Bapak tinggal di sini tuh udah 20 tahun lebih sama Ibu. Bahkan katanya kalau dihitung dari dulu kan udah 40 tahun. Nah Pak, itu selama puluhan tahun itu gimana pengalaman Bapak Pak selama tinggal di sini? Pengalaman keadaan sini ya alhamdulillah baik-baik saja, tapi kalau ada masalah ya ada aja masalah, tapi kalau sampai merugikan nggak ada, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, jadi nggak ada yang merugikan. Nggak ada masalah itu, tapi kalau masalah malam ya biasa-biasa sunyi-sunyi, tapi ya kalau yang berisik-berisik ada yang ya, suara-suara gitu suara yang apa bunyi-bunyi yang nggak tahuan apa itu bunyi apa gitu. Tapi kalau kata orang ya suka ada yang bicara memanggil seperti kata suara saya gitu, tapi saya nggak memanggil kan sama orang, tapi orang bilang ya kamu manggil, bapak manggil, gitu yang ya, manggil katanya gitu. Tapi saya bilang saya nggak manggil siapa-siapa, saya nggak kelihatan ada orang gitu. Gitu. Selama ada di sini ada sebenarnya hampir 20 tahun ya, alhamdulillah masalah pekerjaan ya hanya pekerjaan tani atau peternak, tani tanam padi, tanam sayur, jagung, macam-macam sayuran yang kecil-kecil itu model
apa kubis, bawang, apa namanya lagi ada Oh, salada itu. pakcoy itu ya. Pakcoy ya itu Iya. sekarang zaman pakcoy. Iya, Tanam betul ikut betul. pakcoy juga. Ya alhamdulillah kalau ada yang datang ke sini menikmatilah seadanya gitu kalau Iya. ada di hutan ini. Nah, Pak, Alhamdulillah. mohon maaf Pak, sebelumnya saya potong dulu sebentar ya Pak. Ya. Eh, dari pas awal-awal kita ngobrol sama Bapak itu lagam atau istilah Bapak tuh kayak ada Melayu-melayunya Oh, gitu Pak. iya. Iya. Kebetulan saya dulu kan pernah ke luar Malaysia 2 tahun sampai Hmm, ya tapi memang laganya udah begini dari dulu sebelum itu sudah ada laga tapi saya nggak membuat-buat memang keadaan saya begini. iya iya iya. Kadang-kadang kalau bilang Sunda ya saya orang Sunda tapi saya kalau bahasa Sunda saya enggak lancar gitu. Kalau bahasa Melayu atau Indonesia Iya iya. sedikit paham atau sedikit lancar gitu. Tapi kalau ini maaf bukan masalah saya apa namanya itulah sombong atau apa. Tapi saya memang keadaan saya begini. Iya iya. Sesudah pulangnya ya bahasa jadi begini. Akhirnya karena nurun sama anak-anak susu Sampai juga. sekarang gitu. Sampai sekarang nurun bahasanya begini. Anak yang kecil juga itu kan bahasanya begini. Iya, Jadi iya. saya bukan buat-buat atau masalah apa-apalah tidak Iya, ada. jadi apa adanya ya Pak apa ya. adanya saya kalau bisa Nggak ada ini. yang dibuat-buat gitu. Jadi Sepitas itu kayak keturunan Melayu atau Malaysia gitu Pak. Iya, Gitu iya, bahasanya ya Pak ya. Iya. Nah ini Pak, kita kembali lagi ke hal-hal yang mungkin perlu saya tanyakan. Mungkin banyak orang juga yang bertanya ini kan di sini Bapak itu tinggal hanya berdua sama si ibu. Udah puluhan tahun tinggal berdua di sini di rumah yang benar-benar nggak ada tetangga sama sekali. Bahkan yang ada pun itu bangunan di depan sana tuh rumah milik Bapak ya. Iya. Tapi belum ditempati ya Pak ya. Belum. Nah itu Pak kejadian-kejadian mistis yang Bapak alami itu memang sering atau gimana tuh Pak? Kalau dulu sering ada suara. Kalau dulu sebelum ada bangunan sini jalan, sebelum ada jalan dibangun sini sama Popo ya dulu kan masih hutan belantara. Jadi Hutan saya belantara, masuk iya. ke sini masih sepi banget. Masih hutan gitu masih ya? masih hutan nggak ada apa-apa. Tapi sesudah saya masuk sini perasaan saya aman-aman saja. Tapi kalau ada suara ada juga suara yang suka apa ngesos tapi bahasa kayak bahasa orang tapi nggak ada orang, memang nggak ada orang. Ya jadi Ya. istilahnya suara tanpa Tanpa jirim, tanpa iya. jasad gitu ya, Pak? Sering-sering ada juga begitu. Udah pernah saya udah ada bangunan di sana malah jam 5-an mungkin saya mau bakar sampah di sana tapi ternyata mungkin ada orang hutan ini ada makhluk gaib yang ada di sini. Dia mungkin terasa terganggu ada saya di situ tapi saya mata perasaan saya ada orang berisik gitu berjalan kayak banyak orang gitu berisik tapi saya lihat ini kan masih terang nggak kelihatan apa-apa yang ini nggak ada apa-apa tapi kenapa orang itu berisik melulu aja gitu. Padahal itu baru jam 5 sekitar jam 5 Jam 5 sore atau pagi? sore Oh sore. ya. Jadi menjelang sandekala menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu saya mau bakar sampah di kandang sana tapi ternyata masih ada juga yang berisik itu. Tapi sesudah itu saya nggak apa-apa tapi kata orang yang suka jalan ke sini Yang suka lewat yang gitu. suka lewat ada orang kan pagi-pagi lari kalau minggu kan suka ada yang lari Lari ke atas sana itu. ada 2 cewek ibu-ibu katanya lari pagi ke sini tapi sudah datang ke bawah kandang tuh ada tanjak kan Iya. ada tanjakan di situ katanya ada orang manggil Manggil yang lari itu. iya yang dari katanya tapi saya bilang itu udah biasa kalau memang orang baru memang suka unyil gitu suka usilan usil ya. suka Iya, usilan betul, gitu betul. suka panggil itu ada orang baru itu mistiknya begitu. Kalau di sana suka ada suara-suara kata orang juga tapi kalau saya memang tidak pernah Tidak mengalami. tidak gitu. mengalami tapi orang katanya yang di Girang sana di saluran saya itu di sumber saya katanya ada orang manggil katanya suara saya tapi saya bilang
saya nggak pernah ke sana. Oh jadi Iya. jadi orang yang ke mata air di situ. Iya, yang lewat, orang yang baru lewat sini, Iya. ke jalan sini. Tapi katanya ada makhluk, ya ada suara yang memanggil memanggil. dia gitu. Katanya suara abah sini gitu atau suara bapak. Saya bilang saya nggak pernah ke sana, nggak pernah manggil. Saya nggak ke sana, saya di sini saja. Air juga ada kan di sini ya. Jadi itu nggak perlu ada kesana. yang manggil. Berarti itu yang boleh dikatakan yang menyerupai mungkin ya Pak ya? Mungkin Menyerupai menyerupai suara saya gitu. Kalau dulu sama orang tua juga begitu. Orang tua ada pernah ke sini waktu masih ada. Iya. Saya nggak ada di kandang, pada orang tua ke situ ke kandang, tapi katanya ada kamu sana naro apa? Kalau saya kan tukang gembala kambing ke kerbau dulu. Iya. Sapi kerbau. Saya kata orang tua saya, kamu sana naro rumput di situ. Saya bilang enggak, saya nggak nggak ke kandang, saya bilang. Tapi katanya itu siapa yang naruh rumput sih? Di situ di kandang Iya, itu. kata orang tua saya. Tapi saya bilang saya belum ke sana, saya belum ke kandang, saya masih di luar Mengembala gitu ya, belum tapi pulang. kata orang tua saya itu ada yang baru saya naruh rumput, tapi saya dipanggil dengan kata orang tua saya nggak nyaut gitu. Nggak nyaut ada. bapaknya gitu. Saya terpaksa bilang orang tua saya pulang lagi sini nggak jadi masuk. Jadi nggak ada orang sini gitu. Iya. Tapi suara ada sini gitu. Nah Ya, saya bilang. tapi itu Pak dicek rumputnya itu ada nggak? Dia cek rumput, memang nggak ada rumput, tapi hanya suara aja. Naruh ikatan rumput sini gitu di kandang. Tapi ternyata dicari sama orang tua, nggak ada rumput, nggak ada orang. Berarti itu cuma seperti suara apa ya? Itu yang ada, menyerupai iya. Bapak beraktivitas di Iya, situ beraktivitas gitu. Jadi katanya begitu. Iya. Banyak lagi. Katanya ada orang yang apa itu kentungan itu yang kalau dulu kokol lawi kan. Oh, Bukan? kokol itu. Ya, kentungan. Kata orang tua saya, kamu yang pagi-pagi masih berkabut sana, masih udah mengantung di atas sana. Ya, saya baru datang dari bawah sini ke sini, belum kemana-mana. Tapi siapa sih yang di atas itu jangan ngentung baik. Tahu saya itu nggak tahu, mungkin orang sini saya bilang itu orang yang biasa di sini. Itu aja yang ya apa suara-suara. Tapi yang kalau jirimnya saya belum pernah. Oh jadi kalau yang menampakkan Ya. gitu ke Bapak belum pernah. Belum pernah juga yang menampakkan itu. Kalau ke siapa, ke Ibu itu? Kalau ibu itu suara-suara saja. Oh suara-suara Suara-suara sana. saja. Nggak ada apa-apanya itu, nggak ada jirimnya, cuma Iya. suara saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau masalah suara atau apa-apa jirim merupai atau angin itu biasa ada. Saya udah pernah satu kali udah mau maghrib ke kandang di sana, di rumah di sana, di atas ada hujan ngerincik, udah sore jam 5-an, sekitar jam 5-an saya udah nggak cepet turun ke bawah, dan sebab kehujanannya saya tiduran di sofa di ranjang kandang. Tiba-tiba ada itu reda hujan rendah, terus matahari keluar. Tiba-tiba ada angin yang besar sangat. Terus ada pohon-pohon besar gitu sampai apa ke bawah itu. Ke bawah sampai rebah. Iya, sampai tumbang itu. Sampai tumbang, tapi ternyata tidak tumbang. Terus sesudah lewat anginnya sekilat, itu pohon itu biasa lagi bangkit lagi. Berdiri lagi itu pohonnya. Tapi saya lihat memang nggak ada makhluk. Tapi angin itu sangat besar, satu kilat. Tapi yang lihat saya itu pohon aja yang jadi yang dilihat sama Bapak pohon itu tumbang. Pohon itu ke bawah itu rendah. Tumbang gitu, iya. Nah, tapi ketika anginnya sudah lewat itu rendah dengan angin itu bangun lagi itu pohon. Pohonnya berdiri lagi. Biasa lagi. Saya bilang itu apa? Saya bilang mungkin itu makhluk mau lewat atau makhluk lewat. Itu satu kali pernah itu, enggak dari situ saya berarti ini udah
makhluk yang di sini mau pindah atau lewat gitu. Lewat gitu ya Pak. Itu Tapi kejadiannya udah lama Pak? udah lama sebelum ada jalan di sini. Oh sebelum ada jalan di Masa sini. iya, ini jalan udah hampir 20 tahun. Jadi sebelum jalan. Nah, juga sebelum merantau. Saya merantau keluar itu kejadian itu. Nah. Jadi banyak juga yang mistik kejadian gitu. Tapi saya nggak bilang apa-apalah, itu mah udah biasa. Udah biasa, jadi Udah cuma biasa makhluk yang ada di situ mungkin. mungkin gini Bapak, maksudnya itu kan pengalaman Bapak, kejadian-kejadian itu kan yang dialami oleh Bapak saja lah, Iya, nggak iya, usah. iya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya mah nggak usah bilang-bilang ke yang saya lain nggak gitu. bilang apa-apa enggaknya, cuma Jadi- itu udah biasa gitu. Sampai sekarang mah berarti udah biasa, udah Ah, nggak aneh lah nggak Pak gitu aneh ya. lagi, Nah makanya saya teh gini Pak, saya datang ke sini malam-malam teh, Hmm. jadi pengen merasakan seperti apa sih di suasana di Sunyinya di- rumah yang terpencil ini, apalagi berada di area hutan dan juga Hmm. banyak sekali kisah mistisnya. Apakah ya pengen merasakan gitu Pak, pengen merasakan. Dan ternyata memang waktu tadi maghrib juga agak sedikit yang bukan rasakan, Hmm. saya mah agak sedikit gimana ya, agak merinding lah, mungkin karena saya penakut Pak. Mungkin karena saya penakut, jadi agak beda gitu suasananya. Iya, ya mungkin karena saya baru ke sini ya Pak ya. Baru. Kalau Ibu sama Bapak kan di sini udah terbiasa sehari-hari di sini, mungkin gangguan-gangguan kalau hanya sebatas menunjukkan suara ataupun itu mah udah biasa, udah nggak dianggap, udah nggak aneh gitu. Jadi udah kenal juga mungkin ya kan. Udah biasa lintas di sini, udah nggak Tapi apa-apa. tapi itu banyak sekali ya Pak ya yang misal yang nampakin ke orang-orang, baik itu suara ataupun itu yang menyerupai Bapak gitu ya Pak ya. Nah, suara. Tapi kalau jirim jasad tidak. Oh enggak, jadi Tidak cuma pernah. suara. Nah, cuma Jadi suara. jadi banyak yang manggil orang-orang yang lewat ke sini itu seolah-olah Bapak yang memanggil iya, gitu. katanya. Saya yang Haji tapi- manggil sana. Hmm, Nggak ada. padahal Bapak enggak ya. Kalau Cuma anak itu kecil ada tah, yang anak bapak kejadian. kubu tah. Selalu kata itu ada anu sana. Oh, Mana itu. kelihatan gitu. Jadi- Yang jadi- kecil. Oh yang anak paku. Yang kecil itu yang kecil. Oh yang bungsu. Jadi mungkin karena masih kecil bisa Ya, melihat bisa gitu. melihat dia, bisa melihat. Boleh jirimnya. dibilang kalau bahasa sekarang itu indigo mungkin. Oh, mungkin gitu mungkin. Terus Tapi dia waktu di sampai Majalengka sekarang. itu mah itu ada orang sana pohonnya dibakar sana, kasihan mah, tolongin mana itu di atas sana ada pohon besar teh pelamboyan teh kan dibakarnya. Iya. Begitu dia sana. Jadi- Itu aja teh udah enggak kelihatan. Jadi yang dilihat sama dia ada orang di situnya. Sila wae sana, sila wae. Di pohon itu. Ya sila aja sana ada itu bahasa Indonesia na kok mah. Hmm. Patanan ge Iya. dari yang ke Jepang juga. Jadi mungkin ya memang karena anak kecil dan juga kan kadang-kadang anak kecil itu kan bisa berbeda sama kita ya. beda. Kalau kita kan udah banyak dosa gitu. Kalau anak kecil kan masih bersih. Ayahnya nya ka desa, Iya. susu itu sok dipari di makam itu tuh desa. Kenapa tuh Solik? Ada anak kecil ngambil main sana ke aku, jadi aku ikut sana. Oh jadi nyamper ngajakin. Ya, ngajak sana ke aku sana. Ayo main jadi nguncuna ka ditu ka desa sok kabur. Upami keur di asutek itu ku. Bu teh di lembur teh sok disusul, dicari. Ya Allah. Tapi kalau gitu agak takut juga Bu, takutnya kan nanti pas nggak dalam pengawasan tiba-tiba dia kemana gitu kan kita nggak tahu ya. Jadi Bisa juga nanti ya. kemarin juga kan emak udah maca doa teh sana. Aku sadar itu teh aku kesurupan, emak nggak ingat ke emak can. Astagfirullah, ayo adik cenah. Itu di jembatan itu tuh Itu, yang gitu teh, laki-laki perempuan. laki-laki. Oh laki-laki. Udah besar badanna teh gendut TK kene masih TK. Oh masih TK, cuma badannya gede gitu. 30 kilo. Waduh, sehat berarti ya Pak ya. Dah malas bapak kuno peot. Ya udah kalau gitu Bapak, terima kasih ya Pak ya. Udah Ibu terima kasih juga saya udah diizinkan kembali berkunjung ke sini, silaturahmi ke sini, malah ngerepotin. Amin amin, malah ngerepotin ini, malah disuruh makan segala. Mudah-mudahan Bapak sama Ibu sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan seperti biasa saya juga sama minta doanya ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat. Usaha pada mau cara usahanya mudah. Iya, amin amin amin. Sukses. Amin 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 Ibu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon
Hatur nuhun pisan ieu babangian tos diwagal hapunten bapaknya. Mangga tuh Pak, pami kitu mah abdi permios hakali deui hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai bersilaturahmi ke Bapak Suma di sini, dan beliau sudah menceritakan banyak sekali kisah-kisah yang beliau alami selama tinggal di sini yang itu bikin jiwa penakut saya itu keluar karena banyak sekali kisah-kisah yang beliau alami selama tinggal di sini. Yang pasti itu bagi Pak Haji, bagi Pak Suma dan juga Ibu di sini sudah terbiasa ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih teman-teman semua udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan sekali lagi saya ingatkan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.